Perkenalkan, nama saya Evita Ratnasari, nomor absen 14. Jadi kali ini saya akan membuat video untuk tugas PPKN yang bertema menganalisa perilaku demokratis di sekitar kita. Nah, sebelumnya, apakah kalian semua sudah tahu apa itu demokrasi? Jika kalian belum tahu, yuk mari kita bahas bersama-sama. Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, di mana demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan atau pemerintahan. Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berperan langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat, namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan, yang disebut demokrasi tidak langsung. Demokrasi dapat diterapkan di sekitar kita, yaitu di lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, dan di dalam bernegara. Berikut adalah contoh video penerapan demokrasi di sekitar kita. Pertama, di lingkungan sekolah. Salah satu contoh kegiatan demokrasi di lingkungan sekolah yaitu ikut serta dalam kegiatan politik di sekolah seperti pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS adalah sebuah pengalaman pendidikan yang sangat berharga. Melalui proses pemilihan ini, siswa belajar tentang prinsip-prinsip demokrasi seperti hak suara, kebebasan memilih, serta tanggung jawab sebagai pemilih dan calon pemimpin. Proses ini juga mengajarkan siswa tentang pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan berorganisasi dan pengambilan keputusan. Kedua, di lingkungan masyarakat. Salah satu wujud praktis demokrasi yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat adalah kegiatan gotong royong. Kegiatan gotong royong memiliki makna yaitu bekerja sama untuk mencapai tujuan, sehingga dalam kegiatan ini kita akan saling membantu dan menolong antar satu sama lain. Seperti contoh kegiatan gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekitar atau kerja bakti yang sering digelar di tengah masyarakat dengan tujuan untuk mempererat tali persaudaraan dan menjaga komunikasi antar sesama. Selain itu, dalam kegiatan gotong royong juga terdapat rasa solidaritas dan kerjasama yang dilakukan untuk mencapai kepentingan bersama. Dengan melakukan kegiatan gotong royong tersebut, tentunya kita sudah mempraktikkan sikap demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak wujud praktis demokrasi yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari selain kegiatan gotong royong, seperti melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan, selalu menghargai perbedaan pendapat, dan menghormati antar sesama. Yang ketiga, di lingkungan keluarga. Demokrasi yang sering kita ketahui mungkin hanya sebatas musyawarah untuk mufakat. Saat ini perlu dan penting kita mengetahui bahwa demokrasi tidak hanya terjadi di lingkungan sekitar, tetapi juga terjadi dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu lingkungan keluarga. Demokrasi tidak selalu berhubungan dengan politik dan bukan urusan orang yang ada di dalam partai saja. Demokrasi itu merupakan hak dan milik seseorang yang hidup dalam suatu negara demokrasi, salah satunya demokrasi dalam keluarga. Demokrasi dalam keluarga itu sangat penting. Dengan adanya komunikasi dapat menghasilkan keputusan bersama dan hubungan yang terjadi dalam keluarga antara ibu, ayah, dan anak akan berjalan dengan baik. Sikap demokratis haruslah kita lakukan sejak usia dini. Di dalamnya menumbuhkan dan menanamkan sikap demokrasi yang diperlukan peran dari keluarga.
karena keluarga merupakan kunci yang paling utama dalam keberhasilan penyelenggaraan demokrasi. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu di dalam bernegara. Demokrasi telah menjadi arus utama negara-negara modern. Prasyarat negara demokrasi modern adalah penyelenggaraan pemilu. Pemilu merupakan mekanisme utama dan prasyarat bagi demokrasi perwakilan. Pemilu diselenggarakan untuk mewujudkan tujuan demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan pemilu harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Sistem demokrasi perwakilan bertujuan agar kepentingan dan kehendak warga negara tetap dapat menjadi bahan pembuatan keputusan melalui orang-orang yang mewakili mereka. Di dalam gagasan demokrasi perwakilan, kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tetap di tangan rakyat, tetapi dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri. Selain contoh kegiatan yang menerapkan demokrasi di sekitar kita juga dapat menjumpai kegiatan yang tidak mencerminkan demokrasi di sekitar kita, yaitu pertama di lingkungan sekolah. Contohnya yaitu diskriminasi di lingkungan sekolah. Diskriminasi di lingkungan sekolah bisa terjadi kepada siapa saja. Ini termasuk diskriminasi antar siswa, antar guru, guru terhadap siswa, siswa kepada guru, serta karyawan sekolah lainnya. Menurut Barusman dalam model kepuasan mahasiswa tahun 2021, diskriminasi adalah perlakuan tidak seimbang terhadap golongan atau kelompok berdasarkan sesuatu yang bersifat kategorial. Penggolongan ini bisa berupa suku, ras, agama, etnis, jenis kelamin, status sosial, dan sebagainya. Diskriminasi terhadap teman dan rekan kerja termasuk tindakan pelanggaran demokrasi sekaligus pelanggaran hak asasi manusia di sekolah. 2. Di lingkungan masyarakat. Contohnya yaitu pungutan liar atau pungli. Pungutan liar atau pungli adalah tindakan pemerasan atau pengambilan uang atau barang secara tidak sah. Pungli merupakan salah satu gejala sosial yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, terutama dalam pelayanan publik. Beberapa faktor yang menyebabkan pungli antara lain penyalahgunaan wewenang, ketidakjelasan prosedur layanan. Untuk mencegah pungli, pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait dapat melakukan upaya bersama, seperti meningkatkan kesadaran, menguatkan sistem hukum, meningkatkan transparansi, memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam proses administrasi publik. 3. Di lingkungan keluarga. Contohnya yaitu memaksakan kehendak atau keinginan pribadi. Memaksakan kehendak atau keinginan pribadi di lingkungan keluarga dapat berdampak buruk, seperti anak tidak bisa mengambil keputusan sendiri, anak tidak terbiasa mengeksplorasi dan bertindak secara mandiri. Untuk menghindari dampak buruk tersebut, penting untuk memiliki sikap saling menghargai dan toleransi. Salah satu cara untuk melakukan hal ini adalah dengan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu di dalam bernegara. Contohnya, tidak menggunakan hak pilih untuk memilih pemimpin di dalam bernegara. Hal tersebut bisa mengakibatkan beberapa konsekuensi, yaitu preferensi kita. Dan memilih itu bisa melemahkan sistem demokrasi yang kita anut. Demokrasi berdiri atas partisipasi rakyat dalam proses politik, termasuk pemilihan pemimpin. Jika banyak orang tidak menggunakan hak pilihnya, maka akan muncul pertanyaan tentang legitimasi pemimpin yang terpilih. Kesimpulannya, menggunakan hak pilih sangat penting dalam sistem demokrasi kita. Dengan menggunakan hak pilih, kita menyatakan partisipasi kita dalam proses politik dan menentukan masa depan bangsa kita.